Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy, apa kabar? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube NAKOY Nakoy. Dan hari ini saya akan membahas satu tema tentang latihan ke-12 dari buku 21 Days to be Transhuman. Apa itu temanya? Silakan membuka halaman 139 berjudul Latihan untuk Memotivasi Diri Sendiri dan Orang Lain, ya. Sangat menarik ya, seorang pakar kecerdasan emosi, Goldman, dalam bukunya Emotional Quotient menyampaikan bahwa orang yang emosinya cerdas adalah yang mampu memotivasi orang lain dan diri dia sendiri. Jadi itu salah satu indikator bahwa seseorang itu punya kecerdasan emosi, adalah pandai memotivasi orang dan juga pandai memotivasi diri dia sendiri. Saat ini di era dunia disrupsi, dunia VUCA, dunia penuh dengan tantangan seperti ini, maka kita harus pandai-pandai memiliki sebuah rumus sukses di atas rata-rata. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang tak terduga yang harus kita persiapkan, ya. Kalau Anda kehilangan motivasi, maka banyak orang tidak bisa membantu Anda untuk sukses. Tapi kalau kemudian kita tidak punya kemampuan di bidang keuangan, tidak punya kemampuan di bidang tertentu, masih selalu ada cara terbaik. Tapi kalau kita sudah merasa nggak layak, kita merasa nggak mungkin, kita merasa nggak mampu, maka itu akan menjadi sebuah kata-kata yang menghalangi kita untuk menjadi pribadi di atas rata-rata. Di dalam Seven Awareness, tentu saja kita mengenal istilah ada mindset, ada heart set, ada soul set, ada body set. Di dalam mindset sendiri ada dua kategori. Ya, mindset yang pertama adalah fixed mindset. Orang yang sudah merasa sudah kayak gitu. Saya tuh nggak bisa naik motor, saya tuh nggak bisa naik mobil, saya tuh nggak bisa nyanyi, saya tuh nggak bisa ini. Dari dulu juga nggak bisa. Nah, ada orang-orang yang punya pola pikir sudah fix, saya tuh nggak bisa. Tapi ada orang yang dia maunya terus berkembang dengan growth mindset. Mungkin dia nggak bisa, tapi dengan ketekunan, dengan konsistensi, dengan keberanian, dengan keyakinan, dengan tim, dia akhirnya bisa gitu. Maka ini sangat penting, teman. Kalau kita termasuk kelompok yang fixed mindset, maka kita akan cenderung mencari aman dan nyaman. Tapi kalau Anda termasuk kelompok yang growth mindset, maka Anda akan terus berjuang untuk tidak berhenti di satu titik level itu. Anda terus membangun tidak nyaman lagi, membangun tidak aman lagi, dan akhirnya grow, berkembang terus. Good, great, and grow. Begitu besar, teman. Nah, dalam buku ini saya membacakan ada 5 langkah bagaimana Anda mampu memotivasi diri Anda sendiri, ya. Yang pertama apa? Jangan merendahkan diri dan orang lain. Jadi jangan pernah merendahkan diri Anda dan orang lain. Ketika Anda merendahkan diri Anda sendiri dan Anda merendahkan orang lain, maka sebenarnya Anda sedang menggunting motivasi terbaik dalam hidup Anda, teman. Ada orang mungkin ke orang lain nggak merendahkan, tapi ke dirinya gampang merendahkan. Saya sih nggak punya apa-apa, saya hanya punya ini, saya ini. Itu juga bagian dari proses merendahkan diri sendiri, ya. Yang kedua adalah anggap orang lain itu penting. Ketika kita menganggap orang lain itu penting, maka kita akan muncul rasa hormat, rasa ingin mendengar, kita menghargai, menyimak. Ya, tapi ketika kita merasa bahwa orang lain itu nggak penting, maka kita akan mencuekkan, kita akan biasa-biasa aja, tidak membuat pertanyaan, tidak terjadi dialog. Kenapa? Karena merasa bahwa orang lain itu nggak penting. Maka orang lain kita anggap penting, sehingga kita akhirnya betul-betul menjadi pribadi yang seimbang. Bayangkan seandainya suatu hari presiden mengundang Anda, pasti Anda anggap itu penting, seorang presiden. Bayangkan bagaimana ketika teman SD Anda
yang biasa-biasa aja mengundang Anda, maka bisa dianggap itu nggak penting. Sehingga nggak ada komunikasi, telepon, dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa jadi nggak datang. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa oleh karena itu kita rubah aja bahwa setiap orang itu adalah penting. Ketika kita anggap setiap orang itu adalah penting, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat seimbang dalam hidup. Menjaga karir, menjaga persahabatan, keluarga, dan semua teman. Ketiga, bersikaplah rendah hati. Orang yang cerdas emosi, dia tidak sombong. Dia justru sangat humble. Dia rendah hati, dia menunjukkan sebuah bahasa tubuh yang terlihat bahwa dia itu memang adalah orang yang sangat rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati ini orang yang sebenarnya dia mampu, sebenarnya dia layak, sebenarnya dia bisa. Tapi dia masih mau menunjukkan sikap atau bahasa tubuh yang sangat rendah. Membungkuk, jabat tangan, memulai duluan, dan bahasa-bahasa yang tampak dalam bentuk kerendahan hati, teman-teman hebat. Yang keempat adalah jangan mudah menghakimi orang lain. Mungkin dia juga salah, mungkin kita yang salah. Tapi kesalahan itu juga tidak murni karena semata-mata dia. Ketika kita ngobrol, ternyata ada solusi. Bahkan dalam buku Cina itu sering ada kerajaan Cina ketika dua panglima perang yang terganas, terhebat, akhirnya one on one dia bertarung, dia akhirnya saling membunuh dan seimbang ilmunya sampai lelah di malam hari, tunda pertempuran. Dia ternyata dialog, pas ngobrol ternyata satu saudara neneknya, akhirnya nggak jadi perang. Jadi seringkali faktor terbesar di dunia ini adalah kita sulitnya komunikasi atau lack of communication. Dan yang terakhir, berfokus kepada kelebihan, bukan sebaliknya. Bahwa kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak minus. Tapi sejujurnya kalau kita mau menggali, mencari, ternyata juga banyak kelebihan, bahkan lebih besar kalau kita menggali. Kenapa? Karena menggalinya betul-betul dengan kesungguhan. Seperti kutipan dalam Seven Wonders, dalam batu cadas yang keras tersimpan patung yang sangat indah. Orang-orang yang keras kepalanya kalau dibentuk terus-menerus, lama-lama akan menjadi orang yang hatinya lembut, hatinya besar, hatinya baik, dan menjadi manusia-manusia, istilah Seven Wonders adalah transhuman atau manusia di atas rata-rata. Saya Nanang Qasim Yusuf, selamat menyimak, membaca buku 21 Days to be Transhuman, latihan hari ke-12. Bagaimana kita memberikan motivasi diri sendiri dan juga motivasi kepada orang lain. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Be Transhuman.